Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa la tasqutus salatu an ahadin, dan tidaklah gugur oleh salat an ahadin daripada seseorang, walau ishtadda alaihil maradu, sekalipun berat atasnya oleh sakit, illa kecuali gugur idza ghaba aqluhu, apabila hilang oleh akalnya seseorang, bi ghairi ta'ammudin minhu, dengan ketiadaan kesengajaan daripadanya. Wala udhra lahu fi ta'khiriha fil hadari an waqtiha, dan tidak ada uzur bagi seseorang pada menunda-nunda salat pada di rumahan, an waqtiha, daripada waktunya salat, walau takasarat alaihil asghalu, sekalipun numpuk atas seseorang oleh kesibukan-kesibukan, illa kecuali uzur idza nasiyaha, apabila lupa oleh dia akan salat, bi ghairi la'abin, dengan tanpa main-main, au nama qabla dukhuli waqtiha, atau ketiduran ia sebelum masuk waktunya salat, walam yantabih, dan tidaklah bangun ia illa ba'da fawatiha, kecuali sesudah luput waktunya salat. Wallahu a'lamu bissawabih. Segini, ibu-ibu sekalian yang mulia, kajian kita pada pertemuan ini berbicara tentang kedudukan solat dan uzur-uzur solat. Sebagaimana dimaklumi bahwa solat itu adalah ibadah paling tingginya ibadah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maftaradallahu 'alal 'ibadi ba'da tauhidi syai'an ahabba ilaihi minas shalah." Kata Nabi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba sesudah tauhid, yakni syahadat, akan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang daripada salat. Kandai ada kewajiban yang lebih tinggi dari salat, pastilah Allah suruh para penghuni langit, penghuni bumi untuk mengerjakan ibadah tersebut, di mana malaikat ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri ibadah. Itu menunjukkan bahwa salat adalah paling tingginya ibadah. Di sini dijelaskan wala tasqutus salatu, salat itu enggak gugur dari siapapun orangnya. Sesudah kita mengetahui pertemuan yang lalu bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat, ada meninggalkannya karena meyakini enggak wajib, dan ada meninggalkannya karena malas
walaupun artinya yakin wajib, perlu diketahui bahwa solat itu tidak ada maaf sekalipun sakit kita parahnya kayak apa. Walaupun orang itu sakit parah, tetap saja orang itu disuruh solat. Tidak bisa diri diajarkan oleh agama solatnya duduk. Nggak bisa duduk, tidur miring. Nggak bisa tidur miring, dia terlentang. Nggak bisa terlentang, kedip-kedip dia punya mata. Saking pentingnya solat. Karena itu, saking tingginya nilai solat ini, sampai dalam keadaan perang melawan musuh-musuh Islam, tetap saja oleh agama masih disuruh untuk mengerjakan solat. Orang parahnya kayak apa, tetap saja orang itu wajib mengerjakan solat. Kenapa begitu? Tidak lain dan tidak bukan saking tingginya kadar solat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking agungnya nilai solat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dalam keadaan perang diatur jangan ninggalin solat. Saking tingginya solat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengeluarkan solat daripada waktunya, itu disebut dalam bahasa agama orang fasik. Kemarin dijelaskan. Begitu juga orang yang mengerjakan solat tidak belajar ilmu tentang solat, itu orang itu tidak diterima daripada dia punya solatnya. Solat ini sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mantuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupunya Nabi, beliau meriwayatkan hadis, kata Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yatrukus salata walam ya'tiha illa kataballahu ala wajihi hadza kharijun min rahmatillahi ta'ala wa ana bari'un minhu. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba meninggalkan solat, tidak mengerjakan solat, melainkan Allah tulis di jidatnya, yang mana orang-orang soleh itu baca itu di jidatnya ada tulisan, ini orang keluar dari kasih sayang Allah. Ada tulisan di jidatnya, hadza kharijun min rahmatillah, ini orang keluar daripada rahmatnya Allah. Wa ana bari'un minhu, aku enggak mau ngakui menjadi dia daripada umatku. Aku melepaskan diri, enggak bisa memberi syafaat kepada orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat, tapilah kalau kita mengerjakan salat, kata Nabi, man hafadha ala salawatil khamsi akramahullahu bi khamsi khisal. Siapa orang yang menjaga salat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dia dengan 5 kemuliaan. Kalaulah kita mengerjakan solat
maka Allah muliakan kita dengan 5 macam kemuliaan. Apa itu kemuliaan bagi orang yang rajin mengerjakan salat? Yang pertama, kata Nabi, yarfa'uhullahu anhu adzabal qabri. Allah angkat daripadanya azab kubur. Di kuburnya enggak disiksa orang yang tukang sholat, tapi dia rajin Senin Kamis enggak ngaruh. Kalau enggak sholat mah di kuburnya disiksa. Jadi orang yang mengerjakan sholat 5 waktu di kuburnya enggak disiksa. Di dunianya yarfa'ullahu anhu dhiqal 'aishi. Allah angkat dari kesempitan hidup. Enggak dikasih sama Allah kesempitan hidup orang yang sholat. Jadi meski nampak rezekinya pas-pasan, tapi berkah itu orang sholat. Kalau enggak sholat, biar kata rezekinya banyak kelihatannya, tapi pusing terus, isinya ngeluh begitu. Karena penyebabnya enggak sholat, ngeluh dia, isinya begitu, ngeluh. Duitnya banyak begitu. Kalau duitnya dikit lebih parah, dia ngeluhnya begitu. Iya begitu. Dia barakah orang yang sholat tuh barakah. Jadi kerja memontang manting kayak semut. Itu orang nggak sholat. Tahu semut nggak? Semut itu kerja mau dari pagi sampai malam nggak kebangun rumah. Nggak ada. Semut nggak ada rumahnya, nggak ada. Nggak punya rumah. Padahal dari pagi sampai malam kerjanya luar biasa. Enggak kayak tawon. Tahu tawon enggak? Tawon mah kerjanya itu jam 7 baru keluar rumah, jam 7. Udah siang. Sebelum maghrib udah pulang. Tawon itu rumahnya bertingkat-tingkat, udah apartemen aja dia. Gitu. Iya, karena dia uang. Itulah zikirnya dia. Uang-uangnya itu bacanya sholawat, uang, zikir, kebikin rumah. Berkat apa? Iya, dia begitu. Jadi enggak capek hidupnya. Tawon begitu. Lihat aja tuh tawon tuh, jangan ngelihat dong nih tawon, jangan dibaca. Kenapa itu begitu? Jadi orang yang sholat itu dihilangkan kesusahan hidup. Hidupnya enggak susah. Ketiga, yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Nanti di akhirat diberikan buku catatan amalnya lewat tangan kanan. Lewat tangan kanan. Itu faedah daripada salat yang dikerjakan. Keempat, yamurru ala sirati kalbarqi. Dia bakal lewat di jembatan di akhirat itu secepat kilat. Kayak kilat, cepret nyampe surga. Padahal normalnya 3000 tahun. Naik 1000, lurus 1000, turun 1000, baru sampai bumi surga. Kalau orang sholat enggak, kayak kilat cepret. Begitu. Itu sholat. Yang kelimanya, yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia masuk surga enggak pakai diperiksa-periksa. Kalau dia sholat, enggak pakai diperiksa. Namun sebaliknya, kata Nabi, wa man tahawana 'ala sholati aqabahullahu bi 15 uqubatan. Siapa orang yang
ninggalin sholat, maka Allah bakal siksa dia 15 macam siksa. Kalau kita nggak sholat, disiksa 15 macam siksaan. 6 di dunia, 3 saat mati, sakaratul maut, 3 saat dikubur, 3 saat di akhirat, 15 kalau kita meninggalkan daripada sholat. Mana tuh 6 di dunia orang yang nggak sholat? Kata Nabi, tunza'ul barakatu min umrihi, dicabut keberkahan umurnya. Umurnya mau panjang, kosong, kurang berkah. Jadi atasnya doang gede, nggak ada isinya. Jadi masih mendingan tasnya kecil, isinya Presiden Amerika. Tuh. Ah, iya. Oh iya penuh iya. Jadi orang yang nggak sholat tuh keberkahan umurnya nggak ada. Jadi waktunya habis muter sia-sia, kurang manfaat. Kurang manfaat. Kalau kita ninggalin sholat, begitu. Yang kedua kata Nabi, tumha anhu simas sholihin. Kata Nabi, dihapuskan ciri-ciri orang soleh. Jadi enggak ada tanda-tanda orang solehnya, orang baik. Kalau orang enggak sholat, mukanya enggak kena air wudhu, enggak bercahaya, enggak bercahaya. Dia pakai bedak macam-macam, tetap aja enggak ada cahaya. Wong yang ngasih cahaya adalah Allah. Begitu. Kalau orang enggak sholat, enggak menarik. Biar kata dia cantik kayak apa, tetap aja biasa aja. Orang enggak sholat, begitu. Lihat saudara-saudara kita non muslim tuh di depan banyak, biasa aja, begitu. Karena enggak kena air wudhu, enggak kena. Mana lagi di dunianya, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu ta'ala alaih. Setiap kebaikan yang dikerjakan enggak ada ganjaran. Orang yang enggak sholat enggak ada apanya aja. Dia sedekahnya enggak dikasih ganjaran. Orang enggak sholat, dia puasanya enggak dapat ganjaran. Orang yang enggak sholat, wong pondasinya enggak ada. Kalau pondasi enggak ada, biar bangunan bata tinggi, roboh aja. Roboh aja. Wong enggak ada pondasi. Jadi amalnya enggak ada ganjaran. Kan sayang, ibadah macam-macam montang-manting kalau enggak ada ganjaran. Begitu. Mana lagi di dunianya, la yurfa'u lahu du'a ila sama. Doanya enggak naik ke langit. Doa mau doa sampai nangis doanya. Begitu. Enggak manjur-manjur. Itu penyebabnya enggak sholat. Penyebabnya enggak sholat. Tuh di dunia tuh sengsaranya enggak sholat. Mana lagi? Laisa lahu hadzun fi du'ai sholihin. Enggak ada bagian, enggak ada jatah doa-doa orang soleh. Kan kalau khutbah Jumat, ya Allah ampuni orang muslim, muslimat. Atau tadi biasanya kalau ibu-ibu zikir, mau ngaji, kita baca Fatihah buat semua kita orang teman kita biar mudah hidupnya rezeki. Enggak masuk. Enggak kebagian. Enggak ada. Doa ya Allah ampuni dosa orang mukmin, laki, perempuan, enggak masuk. Enggak ada jatah.
Enggak bisa. Gara-gara dia enggak sholat, enggak ada pondasi. Enggak ada. Orang enggak sholat itu begitu. Dan yang paling parah keenamnya, yakhruju minad dunya bighairi iman. Keluar daripada dunia ini, meninggal dunia tanpa bawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau orang enggak sholat. Enggak sholat. Mana 3 saat mati? Kata Nabi, ketika dia mati, an yamuta dzalilan, matinya hina. Orang yang enggak sholat tuh matinya hina, matinya. Jadi ya Allah, kadang mohon maaf di tempat tidur. Begitu. Tuh gara-gara enggak sholat dulunya. Makanya ketika ada orang, ya Allah, kayak begitu, sakarat lama berbulan-bulan. Begitu. Sian. Begitu. Saya pernah nemuin orang hampir 4 bulan di Pelni, di ICU. Lah kan bisa dibaca seharinya berapa. Ini belum BPJS ini, belum ada. Habis sudah tuh, rumah besar habis. Hanya saya bilang taubat aja kita sama Allah. Istighfar yang banyak dah. Begitu. Sian. Matinya habis akhirnya. Begitu. Orang enggak sholat, kadang banda banyak. Habis saja banda yang ada buat berobat, habis hartanya. Bandanya ada tapi habis. Iya, habis. Jadi hina kalau kita enggak sholat. Kedua, an yamuta ja'ian. Dia saat matinya dia lapar, kelaparan. Matinya. Ketiga, an yamuta atshanan, matinya kehausan. Orang nyawa dicabut itu sakitnya kayak badan dibacok 300 kali. Badan kita nih, itu nyawa dicabut. Orang yang enggak sholat itu saat meninggal dunia itu dia kehausan, haus, sampai Nabi menyampaikan dalam hadisnya itu, lau suqiya biharad dunya marawiya. Kata Nabi, andai dikasih minum dia sampai air tuh selaut, enggak hilang hausnya, saking hinanya dia di mata Allah gara-gara enggak sholat, gara-gara enggak sholat. Itu saat matinya. Jadi menjelang mati, gara-gara enggak sholat. Bagaimana dikuburnya orang enggak sholat itu? Pertama, dikuburnya yudayyaku alaihi fi qabrihi hatta tahtali fadlahu. Kuburnya dibikin sempit sama Allah, digencet, dikubur sampai tulangnya hancur berantakan. Orang yang nggak sholat itu, nih pala nih bu, nih pala nih kaki. Kalau digencetnya dari pinggir mending jadi wayang, gitu. Ini bukan begitu, gencetnya dikubur, tuh orang nggak sholat, dari pala ke kaki. Begitu. Itu begitu. Jadi dari pala nih sama kaki, sama buminya tuh, dari ujung ke ujung. Begitu. Jadi coba dibayangin kita digituin tuh. Tuh sakitnya. Tuh gara-gara enggak sholat. Na'udzubillah min. Tuh dikuburnya tuh. Dikuburnya kayak begitu. Kedua, yuqadu alaihi nar. Di kuburnya ada api, keluar api. Itu di kitab apa itu, Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari dongengin, ada orang perempuan di kuburnya. Jadi ketika kakaknya itu ikut nguburin, keluar dari kuburan, lalu kemudian kuncinya kelupaan. Dompetnya jatuh.
Dicari nggak ada, mana banyak barang berharga. Akhirnya kuburannya digali ulang, digali lagi, baru digali lagi, itu keluar api dari kuburan tuh, keluar api. Jadi keluar api, jadi nggak terus. Dia nanya sama ibunya, "Mak, ini adik saya ini kan rajin dia ngaji." Begitu, Kamis ngaji dohor ya, rajin dia ngaji, rajin dia ngaji. Begitu kata si kakaknya ini, rajin dia ngaji, amalnya bagus. Tapi mak dongeng lah, amalannya apa adik saya. Begitu, dia nangis. Kata ibunya, ya kalau berbicara ngaji mau rajin yang ente tahu, cuman kalau subuh dia ndak sholat. Begitu, ndak sholat. Begitu, itu cuman subuh doang. Bagaimana kalau 5 waktu? Keluar api siang malam. Yang ketiga, di kuburnya itu nanti akan dicatek ular. Jadi yusallitullahu alaihi fi qabrihi su'banan aqra'an. Kata Nabi, nanti dicatek ular di kubur. Namanya ularnya Syuja'ul Aqra. Ularnya itu gede, palanya botak. Ularnya itu. Ular namanya Syuja'ul Aqra. Rasulullah yang kasih nama. Nabi sebutin. Ularnya namanya Syuja'ul Aqra. Syuja' tuh ular gede, botak. Gede. Itu dia. Si ular itu panjang, dia punya kuku dari besi. Itu ular kakinya. Iya, dia akan mencatek orang yang nggak sholat. Kata dia nih, kalau kita nggak sholat, anas syuja'ul aqra, saya ini namanya ular besar yang botak. Kata ular itu sama si mayit di kuburnya, saya ini disuruh oleh Allah untuk nyatek ente dari subuh sampai dohor, karena enggak sholat subuh. Kalaulah dohor, mencatek dohor sampai asar. Kalaulah asar, mencatek asar sampai maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai subuh. Dicatek setiap harinya orang yang meninggalkan daripada dia sholatnya. Itu begitu dikubur. Di akhirat, bagaimana nanti ketemu dengan Allah orang yang nggak sholat? Nanti akan diseret oleh malaikat. Namanya malaikat Zabaniyah. Itu ada di Iqra tuh. Sanad'u Zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Diseret sama malaikat pakai rantai. Yang rantainya panjangnya 35 meter. Terus rantainya itu, kata Nabi, akan dimasukkan ke mulutnya. Ke mulut orang nggak sholat, panas. Ke mulutnya tuh. Udah masukin di mulutnya, keluar dari dubur. Tuh. Dari duburnya, dari mulut keluar dari duburnya, dari pantatnya. Itu ketika ditarik itu sama malaikat rantai itu, ucusnya keluar. Itu gara-gara nggak sholat di dunianya. Nggak sholat. Karena itu kata kitab kita, wala tasqutus salatu an ahadin. Sholat ini nggak gugur dari siapapun. Siapapun saja kudu mengerjakan daripada sholat. Walau istadda alaihil marad, sekalipun sakitnya parahnya kayak apa. Walaupun sakitnya parah, tetap aja sholat mah wajib dikerjakan. Berat, begitu berat. Itu begitu. Itu di akhirat tuh.
nanti dikasih rantai dia. Dua, enggak disayang sama Allah, enggak di akhirat, enggak dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta, enggak. Ketiga, enggak dibersihkan daripada dosa-dosa dia tetap. Itu orang yang enggak sholat, enggak sholat. Karena itu kata Nabi, la dina liman la sholatalah, enggak ada agama bagi orang yang enggak sholat. Wala amanata liman la sholatalah, enggak ada amanat bagi orang yang enggak sholat. Orang enggak sholat, jangan jadi pimpinan. Jadi pimpinan, repot. Begitu. Wala imana liman la sholatalah, dan tidak ada iman bagi orang yang enggak sholat. Nabi, repot. Begitu repot. Walaupun kita sakit parah, sholat ini enggak gugur. Kecuali ada yang diizinkan enggak sholat. Enggak apa-apa. Enggak sholatnya boleh. Satu doang. Kata kitab kita, illa idza ghaba aqlu. Kecuali kalau dikit-dikit ketawa. Kalau orang yang dikit-dikit ketawa, itu enggak sholat enggak apa-apa. Iya, dikit-dikit ketawa. Yang model begitu tuh enggak sholat enggak apa-apa. Sebab kenapa enggak apa-apa? Iya, akalnya enggak ada. Kecuali yang gugur bila hilang akalnya tanpa sengaja. Dia begitu, nyalon dewan. Yang lain naik kursi di Senayan, ini naik puun. Dia enggak sholat, enggak apa-apa. Karena gila. Jadi sholat mau sakit kayak apa sakitnya, mau bepergian capeknya kayak apa, yang namanya sholat tetap wajib. Kecuali enggak wajib sama satu orang. Siapa? Iya, orang gila. Orang yang gila. Begitu, orang yang nampaknya bahagia, dikit-dikit ketawa. Yang kayak begitu enggak sholat, enggak apa-apa. Begitu. Udah pikunnya diingetin aja, akal mah ada. Udah pikun duit, ngerti enggak dia? Ngerti? Ngerti enggak dia? Enggak ngerti enggak dia? Oh, ngerti ya, berarti ngerti, ini juga ngerti. Iya, begitu. Diingetin. Iya, diingetin aja. Salat tuh begitu. Jadi makanya sering kita dengar bahwa salat kan pertama kali diperiksa di akhirat adalah salat. Bahkan di dalam banyak hadis dan ulama banyak tulis, seperti Sayyid Ahmad Zaini Dakhlan, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitabnya itu Majmu' Mustamil, dijelaskan bahwa yang namanya bala bencana akan diangkat daripada rumah yang di rumah itu orangnya pada sholat. Sebagaimana bala bakal turun, musibah bakal turun di dalam satu rumah yang mana rumahnya itu penghuninya enggak sholat. Jadi makanan yang dimakan oleh orang sholat, orang enggak sholat jadi penyakit. Beneran. Jadi makanan itu kata Nabi, bila orang tuh enggak sholat, makanan itu melaknat. Makanan yang dimakan tuh dilaknat. Maka ketika dia makan duren, jadi darah tinggi. Itu gara-gara enggak sholat. Kita makan pink, jadi asam urat. Begitu. Itu gara-gara enggak sholat.
So ini nih makanan ini yang dimakan, ini ngomong, ya Rob, saya ndak mau dimakan dia, ndak mau. Andai dimakan dia, tolong dijadikan penyakit aja. Itu gara-gara nggak sholat, gara-gara nggak sholat. Ngomong makanan. Baju yang dipakai nih kalau nggak sholat, bajunya ngomong, Tuhan saya nggak redo dipakai dia. Itu bajunya, Nabi yang nyampein. Nggak redo, cuman karena engkau ini saya tundukin, nggak bisa berontak. Saya terpaksa. Kalau boleh saya kabur, saya kabur. Kata baju, saking nggak demennya di dunia nih. Kalau orang nggak sholat tuh bumi yang diinjak marah-marah. Kalau orang nggak sholat, iya ngomong semuanya. Semuanya ngomong. Semuanya. Itu kalau nggak sholat. Begitu. Nggak sholat. Makanya terjadinya bala bencana, terjadinya musibah, segala macam. Itu penyebabnya kita nggak sholat. Jadi bukan kita harus didorong pakai masker, pakai ini, pakai sholat. Maskerin dirinya, jadi pagerin pakai sholat. Kalau kita sholat enggak, ini jangan sampai orang dilarang sholat, jangan, maka tambah musibah. Begitu, sebab bala itu akan turun pada orang yang enggak sholat. Yang bergaul dengan enggak sholat aja kecipratan balanya. Yang bergaul sama orang yang enggak sholat, itu begitu. Jadi kembali, sholat ini enggak gugur kecuali orang itu gila. Kalau gila baru sholat itu gugur, kalau dia gila. Kemudian, bolehkah meninggalkan, apa itu udzur sholat begitu ya? Disebutkan kata kiai kita, wala udhra lahu fi takhiriha an waktiha. Enggak ada maaf, enggak ada uzur kalau kita menunda-nunda sholat di rumah, kecuali musafir diizinkan, namanya jama qasar. Walau takasarat alaihil ashghal, walaupun kerjaannya numpuk, sholat ini enggak ada maaf. Walaupun kita ini kerjaannya numpuk kayak apa, kerjaannya banyak, ya nyuci, dia mongmong, dia segala macam, tetap aja kudu sholat tuh. Ustadzah kemarin tuh juga ngomongin, masuk surganya gampang, tapi yang nomor satu berat, kudu sholat, begitu. Yang nomor satu tuh, yang kemarin itu maulid itu, nomor satu sholat. Jadi kita orang kudu sholat. Biar kata kerjaannya banyak, begitu, enggak bisa, tetap aja kita kudu sholat. Adakah uzur meninggalkan sholat, menunda sholat? Adakah uzur menunda sholat sampai keluar dari waktunya? Ada dua. Uzur sholat ini dua uzurnya. Ada dua. Pertama, kata yai kita, illa idza nasiyaha bighairi la'bin. Orang tidak dosa mengeluarkan sholat dari waktunya. Enggak dosa keluar sholat dari waktunya. Pertama, bila dia lupa. Bukan karena main-main, karena nonton TV, main bola, main bulu tangkis, main apa. Lupa dia seperti dia ngederes Quran dari maghrib, demen banget. Maghrib, saking asiknya tahu-tahu adzan subuh. Ini saking luar biasanya, enggak berhenti.
Begitu. Iya. Iya, sampai subuh lupa belum sholat Isya. Enggak dosa. Sebabnya lupa. Enggak dosa. Jadi enggak dosa menunda sholat dari waktunya bila dua hal ini. Ada dua faktor yang menyebabkan menunda sholat keluar dari waktunya, enggak dosa. Dua. Satu, karena lupa. Tapi lupanya bukan karena main. Kalau karena main-main mau enggak diampun. Dia main catur. Dari jam 10 pagi. Terus aja sampai asar. Lupa belum sholat zuhur. Ini melupanya tetap dosa. Begitu. Dosa. Karena main-main tuh asik. Begitu, asik. Yang kedua, au nama karena ketiduran. Sebelum masuk waktu, bangun sesudah lewat. Itu enggak dosa. Ibu tidur jam 10 pagi, bangun jam 4 sore. Jadi tidur jam 10. Anda mendusin apa tidurnya. Orang kampung nyebutnya kayak kebo kalau tidur. Kayak kebo. Saya juga nggak pernah paham kebo itu tidurnya kayak apa. Karena nggak punya kebo. Tapi orang sebut kayak kebo. Iya, dia tidur jam 10 pagi. Dohor enggak bangun. Anda mendusin enggak ada apa. Bangun-bangun jam 4. Bangun-bangun jam 4. Itu enggak dosa. Karena ketiduran. Ya tentu dikerjakan sholat itu diqadha nanti jam 4-nya gitu. Tapi kelewat dari waktunya nih enggak dosa karena ketiduran. Karena ketiduran. Jadi dua doang tuh udzur sholat. Udzur tuh enggak dicatat dosa dengan menunda sholat dari waktunya yang diatur. Enggak dosa. Satu karena lupa, dua karena ketiduran. Kalau ibu tahu temennya tidur udah zohor, artinya jam 1 tidur, ini wajib dibangunin. Wajib karena tidurnya udah masuk waktu. Tapi kalau yang kayak tadi nggak wajib. Ada temannya tidur jam 10, sunat dibangunin dia. Bangun zuhur, sunat. Begitu. Tapi kalau udah masuk waktu harus yakin bangun jam sekian. Kalau enggak dosa tidurnya dosa. Kalau enggak, ini tidur. Dua ini udzur sholat cuman dua. Udzur sholat itu artinya mengeluarkan sholat dari waktunya dihukumi tidak dosa. Ada dua. Pertama, karena kelupaan. Kedua, karena ketiduran. Ini udzur. Jadi walaupun pekerjaannya banyak kayak apa, enggak boleh sholat itu ditinggal. Enggak boleh. Walaupun pekerjaannya numpuk, kayak apa numpuknya, tetap aja wajib ngerjain sholat. Lakinya ditolongin. Jadi kasihan. Jadi udah nyari duit, dia capek-capek. Ujungnya kalau nggak sholat, masuk neraka kan kasihan. Namanya ditolongin.
tolongin dibangunin, bang, bangun, bang, bangun, begitu, dibangunin, jangan didiemin, sianan dia, capek dia, habis nyari duit, sianan. Kalau nggak ada yang bangunin, dia ketiduran pas di waktu udah waktu masuk sholat, dia kan ketiduran sampai asar tuh dia lupa. Dan dia tadi saya belum sholat ya, dan nggak ada yang bangunin di rumah tuh kayak. Iya, itu namanya yang tadi tuh. Dosa berarti dia. Enggak dosa namanya. Tapi dia udah waktu masuk sholat, udah waktu masuk sholat di jam, jadi dia sampai di rumah itu. Umpamanya gimana umpamanya? Umpamanya gimana? Dia di rumah. Jam berapa ya? Jam berapa? Dia sampai di rumah itu jam 12 lewat dan Iya. capek banget, dia istirahat sebentar ternyata ketiduran di bangku. Nah akhirnya dia pikir mau tidur sebentaran doang nih, ngademin muka gitu, tapi malah kebablasan sampai asar. Udah inget astagfirullahaladzim saya belum sholat zuhur. Nah gitu akhirnya dia mengkodo asar, dikodo dengan asar gitu. Waktu zuhur itu gimana tuh pakai? Ya, jadi kalau sudah masuk waktu, kita kalau mau tidur, kita harus punya keyakinan bakal bangun sebelum asar. Kalau udah masuk waktu, apakah keyakinan bangun ini dengan alarm, dengan apa begitu. Karena kalau kita nggak punya yakin bangun, dosanya dua, dosa tidurnya, dosa menunda sholatnya. Taubatnya dua, taubat karena tidur sudah masuk waktu, dua, taubatnya karena mengeluarkan sholat dari waktunya. Begitu kalau tidurnya udah masuk waktu. Kalau belum waktu enggak dosa. Qadha mah tetap qadha, hanya enggak dosa gitu. Hanya tidurnya ini. Tidurnya enggak dosa. Kalau sebelum masuk waktu. Kalau udah lewat waktu, nih waktu ada. Jadi kalau kita umpamanya suaminya tidur, dohor jam berapa? Jam 12. Dia tidur jam 1. Biarkan dia ngantuk sama dia. Kita ingetin karena dia tidurnya udah masuk waktu. Bang, ya kayaknya udah sejam setengah nih, udah meremnya nih. Diingetin, bang. Kalau ibu cuman ngingetin doang, enggak maksa, jangan disiram laknya, jangan. Nantinya ribut. Ibu ingetin aja, bang. Ini udah tengah 3. Ini udah mau asar. Bangun, dia melek, dah ibu nggak dosa, yang penting ngasih tahu doang. Jadi ngasih tahu, ngingetin doang. Jadi kita nggak dosa, yang dosa dia. Tapi kalau kita diemin aja, kitanya ikut dosa. Diemin aja. Jadi tugasnya ngingetin doang, ngingetin. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar, namanya. Ngingetinnya doang, tidak lebih dari itu. Ngingetin, biar berkah itu, biar berkah. Begitu. Jadi kewajiban kita ngingetin. Kalau kita nggak ngingetin, biarin aja dia tidur, maka yang masuk neraka duluan kita. Iya. Itu Nabi, wa illa fa anta awwalu man tusa'aru alaikan nar. Bila Anda nggak ngingetin, mula-mula Anda duluan yang api neraka dipersiapkan untuk dibakar. Karena ada orang salah kita diemin, yang ngediemin orang salah sama dengan salah. Jadi ngingetin doang, bang. Saya ini bukan cerewet. Saya sayang sama abang. Abang kan capek nyari duit buat saya. Capek. Saya bisa bayangin capek abang nih. Tapi abang juga jangan sampai abang masuk neraka. Saya nggak tega. Masa saya enak masuk surga? Abang masuk neraka kan enak bang kalau bareng-bareng masuk surga. Karena orang paling nikmatnya orang di surga tuh kalau suami istri, anak-anaknya masuk surga.
Itu paling nikmatnya orang di surga. Jadi enggak ada di surga tuh orang yang paling nikmat selain orang suaminya, istrinya, anak-anaknya bareng di surga. Itu paling nikmatnya orang di dalam surga, enggak ada lagi. Iya, orang lain aja nih, orang lain disuruh diingetin. Kalau anak mau jangan. Oh begitu. Nih orang lain kan tadi saya bilangin, ibu temennya tidur, ibu disuruh bangunin. Tuh orang lain temennya tuh. Begitu. Ini begitu. Disuruh. Iya begitu. Doa kita, doa. 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 Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh doain anak namanya. Amalan itu doain anak. Begitu. Ini penting. Jadi biar sibuk kayak apa, kita kudu sholat biar berkah hidup. Mau ngapain di dunia seneng, apalagi kita nganggur begitu, gelarnya cuman MC, ngomong cucu, nggak sholat juga. Jangan, rugi kita. Sholat, kita harus sholat. Kurang lebih demikian hukumnya. Satu, hukumnya sholat enggak gugur sama siapapun dalam keadaan sakit parah kayak apa, wajib kecuali satu yang enggak sholat, yaitu orang ngegila. Dua, orang mengeluarkan sholat dari waktunya tidak ada uzur kecuali dua orang. Yang sholatnya kelewatan dari waktunya yang dimaafin, satu karena lupa tanpa main-main, kedua ketiduran sebelum masuk waktu, bangunnya sudah lewat waktu, begitu. Itu enggak dosa. Segini ngaji kita, ada yang ditanya silakan dari materi ini. Kalau enggak baik. Apa? Yang di akhirat, satu bakal dirantai kan begitu. Dua, enggak dipandang dengan pandangan kasih sayang. Tiga, tidak disucikan oleh Allah. Bahkan diadab dengan adab yang amat sangat pedih. Itu begitu. Nabinya bilang. Di akhirat itu begitu berat sian, begitu sian begitu. Ini yang paling pokok, wallahu a'lam. Kalau sudah, doa. Alhamdulillah. Oh